Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya cintai anak-anakku kelas 8. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur bahwa pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara pembelajaran jarak jauh atau disebut daring. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan limpahan rahmatnya darinya, amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan menyampaikan pelajaran IPS dengan materi nanti akan saya sampaikan kepada kalian semua. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di mana kita akan menyampaikan materi IPS, yaitu materinya konflik dalam kehidupan sosial. Di mana kita sudah tahu benar yang namanya konflik, yaitu ada beberapa pengertian. Di sini pengertian konflik adalah yang paling sederhana, ditinjau dari segi asal kata, yaitu berasal dari kata konfigeri yang berarti saling memukul. Berikut definisi konflik menurut para sosiolog. Yang pertama, Sujono Sukanto. Mereka menyampaikan bahwa konflik adalah suatu proses sosial ketika orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman. Yang kedua, menurut Ralph Dahlendorf, bahwa konflik merupakan suatu keadaan pertentangan karena adanya ketidakharmonisan hubungan sosial di antara anggota kelompok atau antara kelompok dalam satu masyarakat. Dan juga disampaikan oleh beberapa sosiolog lainnya sampai 5 orang, namun ini kita nggak bisa sampaikan karena intinya sama, bahwa yang namanya konflik adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Kemudian faktor-faktor penyebab konflik sosial, yang pertama adalah perbedaan individu, di mana setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itulah maka terjadinya penyebab konflik sosial karena beda pendapat, beda persepsi, dan juga beda pendirian. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Seseorang akan cenderung bersifat kurang mandiri, menghargai orang lain, bersahabat, dan tidak individualis. Dalam lingkup yang lebih luas, masing-masing kelompok kebudayaan memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda ukurannya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Tiga, perbedaan kepentingan. Bahwa manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan,
masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antara kelompok dengan individu. 4. Perubahan nilai terjadi di setiap masyarakat. Artinya, nilai-nilai sosial, baik nilai kebenaran, kesopanan, maupun nilai material dari suatu benda mengalami perubahan. Perubahan adalah suatu yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi, jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, akan menyebabkan konflik sosial. Suatu konflik mempunyai kecenderungan atau kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian kembali norma-norma dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok tersebut. Menurut pandangan Sujono Sukanto, konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Perbedaan antar individu karena perasaan, pendirian, dan pendapat. 2. Bentrokan kepentingan, baik ekonomi maupun politik. 3. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat mengubah nilai sosial. Berikutnya, macam-macam konflik. 1. Berdasarkan jumlah pihak yang terlibat, ada 2, yaitu A. Konflik individu, dan B. Konflik kelompok atau kolektif. Saya kira adik-adik sudah tahu maksudnya. Konflik individu adalah perorangan, ya, dari orang perseorangan ada masalah, ada konflik, itulah konflik individu. Ya, tentu semuanya ada hubungannya dengan kepentingan. Yang B, konflik kelompok atau kolektif. Jelas, kalau kelompok atau kolektif adalah sekelompok orang, artinya bukan satu orang tapi orang banyak atau kolektif. Di situ terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan, maka terjadilah konflik kelompok maupun kolektif. Yang kedua, berdasarkan posisi pihak yang terlibat. A. Konflik vertikal, dan B. Konflik horizontal. Konflik vertikal yaitu yang hubungannya ke atas, dan konflik horizontal yang hubungannya mendatar atau ke sesama. Yang ketiga, berdasarkan akibat yang ditimbulkan. A. Konflik sosial konstruktif, dalam kurung membangun, yang bersifat positif. Dan B. Konflik sosial destruktif atau bersifat merusak. Yang keempat, berdasarkan bidang kehidupan. Di sini ada beberapa konflik, yaitu A. Konflik ideologi, B. Konflik politik, C. Konflik ekonomi, D. Konflik sosial.
Konflik pertahanan keamanan. Yang kelima, berdasarkan sumber konflik. A. Konflik tujuan. B. Konflik peranan. C. Konflik nilai. D. Konflik kebijakan. Konflik tujuan berarti terjadi tujuan yang salah, karena itu sumbernya berarti salah. Dari tujuannya aja sudah salah, berarti sumber konfliknya di tujuan. Kalau konflik peranan berarti peranan mereka, orangnya yang berperan di situ sudah melakukan sebuah kesalahan, sehingga terjadilah konflik pada sumber peranan itu. Kemudian konflik nilai, yaitu nilai-nilai yang dibangun di situ tidak sesuai dengan aturan, sehingga terjadilah konflik, di mana konflik itu sumbernya dari nilai-nilai yang ada di situ. Yang D, konflik kebijakan, di mana kebijakan yang dilakukan tidak sesuai harapan oleh masyarakat atau oleh pemerintah dan sebagainya, sehingga disitulah titik permasalahan sumber konflik, yaitu konflik kebijakan. Yang keenam, berdasarkan bentuknya. A. Konflik realistis, dan B. Konflik non realistis. Ada D tentunya tahu apa itu realistis dan apa itu non realistis. Realistis adalah realis, kenyataan di lapangan. Nah, realistis itu kenyataan. Kalau non realistis berarti tidak kenyataan. Artinya nggak jelas lah. Nah, realisasinya nggak jelas. Kalau yang realistis itu realisasinya jelas. Jadi yang konflik realistis itu permasalahannya jelas, bentuk permasalahannya jelas. Tapi kalau non realistis, bentuk permasalahannya itu tidak jelas. Sebenarnya ini permasalahannya apa sih? Kan gitu, nggak jelas. Yang ketujuh, macam-macam konflik berdasarkan tempat terjadinya. A. Konflik in group. B. Konflik out group. Anak-anakku, yang namanya in kan berarti di dalam, ya kan? Kemudian out berarti di luar. Berarti kalau konflik in group itu konflik di dalam grup, itu kelompok. Nah, dengan kata lain intern, ya, di dalam suatu kelompok itu ada terjadi konflik. Bisa saja terjadi dalam kelompok, bisa dalam sebuah ini namanya perkumpulan, namanya arisan dan lain sebagainya. Ya, karena ada pengurus yang kurang baik, ada pengurus yang macam-macam, nah, terjadilah konflik di dalam intern kepengurusan itu. Itulah in group. Dan juga konflik out group, ya, konflik yang terjadi di luar kelompok, di luar lingkungan. Nah, itulah macam-macam konflik berdasarkan tempat terjadinya. Yang ke-8, akibat-akibat konflik sosial. A. Konflik antara atau dalam peran sosial, seperti antara peran seseorang dalam keluarga dan peran dalam pekerjaan. Itu adalah konflik sosial. Dalam
keluarga, mereka punya peran yang berbeda dengan peran di dalam pekerjaan. Sehingga karena perbedaan peran itulah yang akhirnya terjadi peran sosial, perbedaan sosial itu, konflik antara peran sosial dalam peran sosial. Bisa terjadi karena memang pekerjaannya sebagai apa, kemudian dia di rumah juga sebagai apa, itu terjadi konflik, beda masalah. Yang B, konflik antara kelompok sosial. Konflik yang C, konflik antara kelompok yang terorganisasi dengan kelompok yang tidak terorganisasi. Yang D, konflik antara satuan nasional. Kemudian yang E, konflik antara negara atau negara dan organisasi internasional. Jadi pada hakikatnya yang namanya konflik adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh semua pihak, baik di dalam keluarga, di luar keluarga, di dalam organisasi, atau dalam perorangan satuan, atau dalam negara maupun organisasi internasional yang sifatnya lebih luas lagi. Demikian anak-anakku yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat memberi motivasi kepada kalian. Harapan saya kalian tetap semangat, tetap belajar walaupun jarak jauh daring, tapi yang penting kemauan. Hidup adalah yang penting ada kemauan keras, maka kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang kemarin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.